Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Al-Fajri, saya dari kelas 11 IPS 2. Dan saya Khairuddin, saya dari kelas 11 IPS 2. Kami di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dalam rangka literasi buku. Buku yang saya ambil yang berjudul Perahu Kertas. Pengarang novel ini Dewi Lestari, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit Agustus 2009, tebal halaman 444, 20 cm. Cerita singkat, Perahu Kertas bercerita tentang Kugi, seorang gadis yang gemar berhayal dan menulis dongeng. Ia kerap kali membuat surat untuk Dewa Neptunus dalam bentuk perahu kertas yang dihanyutkan ke danau dalam. Kecintaan Kugi terhadap dunia sastra membuatnya menempuh pendidikan sastra di sebuah universitas di kota Bandung. Sementara itu, Kenan adalah seorang pria yang gemar melukis. Setelah singgah di Amsterdam bersama sang nenek, Kenan akhirnya kembali ke Indonesia dan mengenyam pendidikan di kota Bandung. Kenan sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang pelukis, namun ia terpaksa masuk ke Fakultas Ekonomi karena keinginan sang ayah. Sahabat Kugi sejak kecil, Noni, mempertemukan dirinya dengan Kenan. Kenan sendiri merupakan sepupu dari kekasih Noni yang bernama Iko. Keempatnya pun bersahabat hingga akhirnya Kugi dan Kenan memiliki rasa satu sama lain. Kendati demikian, perasaan itu mereka pendam dalam hati karena Kugi sudah memiliki kekasih bernama Joshua. Sedangkan Kenan dijodohkan dengan sepupu Noni yang bernama Wanda. Hubungan Kugi dan Kenan semakin merenggang setelah Kenan berpacaran dengan Wanda. Suatu saat, Kenan mengalami masalah sehingga ia harus mengakhiri hubungannya dengan Wanda. Masalah keluarga dan patah hati yang dialaminya membuat Kenan meninggalkan kehidupan di kota Bandung. Ia pun pergi ke Bali dan bertemu dengan Pak Wayan yang memiliki hobi melukis. Selama menetap di Pulau Dewata, Kenan mulai melanjutkan bakatnya di bidang seni lukis. Ia juga jatuh cinta dengan keponakan Pak Wayan, Lude Laksmi. Di sisi lain, Kugi bekerja di Jakarta sebagai copywriter. Dia bertemu dengan Remy, atasan dan sahabat kakaknya. Keduanya jatuh cinta dan memutuskan untuk menjalin hubungan. Suatu ketika, Kenan harus kembali ke Jakarta karena harus melanjutkan perusahaan keluarganya. Kugi dan Kenan pun bertemu kembali di kota Jakarta. Kelebihan dari novel ini, novel sangat menarik karena mengangkat tema persahabatan dengan konflik yang membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Gaya bahasa yang digunakan ringan, mudah dimengerti, dan dikemas menyesuaikan zaman. Novel ini cocok untuk membaca dari semua jenis usia. Novel bersifat edukatif karena Anda bisa belajar banyak hal saat membacanya, misalnya mengajarkan kepada Anda agar selalu semangat untuk meraih mimpi-mimpi yang diinginkan. Tidak berhenti sampai di sini saja, banyak nilai-nilai positif dan makna kehidupan yang disajikan dengan baik. Novel tidak hanya berfokus pada kisah remaja semua umum, namun penulis mencoba menampilkan bagaimana kolerasi kehidupan remaja dengan lingkungan internalnya. Novel semakin memiliki gaya tarik tinggi dengan latar, tempat, dan waktu yang dilukiskan secara detail dan tidak berlebihan. Penulis ingin mengajak pembaca seolah-olah terlibat pada cerita. Sekian novel bertema cinta ini hanya terlihat biasa-biasa saja, namun jika Anda mengalami informasi lebih dalam maka akan menemukan banyak untuk pendukung seperti kisah keluarganya, mimpi, dan persahabatan. Semua itu memperkuat argumen bahwa novel sangat edukatif dan inspiratif. Penulis juga mampu mempengaruhi pembaca untuk memainkan
sehingga peristiwa yang terjadi di dalam cerita dapat dibayangkan dengan jelas. Hal ini merupakan pengaruh dari tokoh, alur dan latar yang digambarkan dengan kreatif dan sangat jelas. Kelemahan setting tempat yang dipakai terlalu banyak sehingga pembaca kebingungan dan membutuhkan konsentrasi tinggi untuk memahami beberapa bagian di tempat cerita yang terkesan monoton sehingga membosankan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get sunshine is obvious. Yeah, it feels like Di sini kami akan mempresentasikan I'm ready to fight you. I'm ready to fight